Bab 345. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Grid menerima saran Lawel dan mengangguk. Aku yakin. Lalu, mari kita tangani Pangeran Ren. Mata hitam Grid yang dipenuhi dengan kemarahan, perlahan menjadi tenang. Dia belajar dari menonton Huroy dan Lawel. Dia berpikir dengan hati-hati, sebelum membuka mulutnya. Pangeran Ren, izinkan aku bertanya satu hal kepadamu. Fakta jika kamu menyerbu Raiden. Berarti, sesuatu terjadi pada Raja. Dia terlalu pintar. Grid melihat triknya dan menetralkannya. Mata hitam itu, mereka memberikan ilusi, jika mereka dapat melihat semuanya. Sulit dipercaya, jika Grid tidak berasal dari kelahiran yang mulia. Pangeran Ren merasa kagum, ketika dia menelan ludah dan mengangguk. Iya, kehidupan Raja sudah hampir habis, dan aku harus menyerangmu untuk mendapatkan tahta dengan aman. Pangeran Ren menjawab, sekali lagi wajahnya berubah, karena amarah dan dendam. Jika kamu baru saja bersumpah setia kepada keluarga kerajaan dan bukan hanya raja, pada hari itu. Aku tidak akan memilih metode ekstrim seperti ini. Itu bukan masalah sederhana untuk mentransfer tanggung jawab. Pangeran Ren membuka dirinya ke Grid. Posisi Pangeran Ren berada, itu semua seperti yang dimaksudkan Lawel. Lawel tersenyum jahat di wajahnya. Pilihan ekstrimmu telah melemahkan kekuatan keluarga kerajaan, dan meningkatkan posisi Grid. Petik 1. Lawel itu. Grid merinding di wajah Lawel yang tersenyum. Orang pintar terlalu menakutkan. Harem, seperti yang kamu katakan, aku bersumpah setia pada Raja. Grid membaca perspektif politik yang lebih luas. Dia menekan kemarahan sepele terhadap Pangeran Ren. Grid Dustein penguasa Raiden telah memutuskan. Pangeran Ren mencoba mengguncang fondasiku dengan menyerbu. Tapi, Pangeran Ren juga merupakan penerus Raja dan pilar kerajaan eternal. Sebagai pelayanmu, aku akan mengampuni dosa-dosa Pangeran. Petik 2 tanda seru petik 2. Mata Pangeran Ren dan pasukan kerajaan melebar. Grid memperlakukan pangeran dengan tidak hormat. Tapi, itu bukan masalah saat ini. Ampuni dosa. Ini berarti, tidak ada tanggung jawab yang akan dipegang. Belas kasihan yang begitu besar, tidak pernah terdengar sebelumnya. Pangeran Ren tidak percaya dan bertanya lagi. Tepat sebelumnya, kamu memberiku hukuman mati. Mengapa kamu tiba-tiba mengampuni dosaku? Hal absurd apa yang kamu coba lakukan? Mata Grid menjadi datar. Mengapa kamu memiliki sebuah pertanyaan, ketika aku memberimu pengampunan? Grid akhirnya mengungkapkan sifat aslinya, karena sikap Pangeran Ren. Lawel menggelengkan kepalanya, dan melirik Buni-Buni. Adegan ini dimaksudkan untuk diedit. Buni-Buni yang cerdik segera mengangguk. Grid berbicara lagi. Aku akan membiarkanmu pergi. Kamu adalah penerus Raja yang aku sumpah setia. Untuk mempertahankan kesetiaanku pada Raja, dan untuk menekan kekacauan di kerajaan eternal, aku akan membiarkanmu pergi, brengsek. Kenapa kamu membuat keputusan seperti itu? Pangeran Ren sangat senang, setelah menyadari jika hati Grid selebar laut. Dia merasa bersalah. Apapun alasannya, aku mencoba menghancurkan Duke Grid. Fakta jika dia dimaafkan. Pangeran Ren sangat tersentuh, saat dia berbicara. Aku, Pangeran pertama Ren dari Kerajaan Eternal, membuat janji ini. Duke Grid, mengorbankan dirimu untuk mengampuni orang berdosa ini demi kerajaan. Aku tidak akan pernah melupakan ini, dan menghabiskan sisa hidupku untuk membayarnya kembali. Jangan menusukku dari belakang. Grid menggerutu dan bangkit dari tempat duduknya. Kemudian, 1000 pasukan Raiden dan 500 pasukan utara yang masih hidup, berdiri di kiri dan kanannya. Benar-benar spektakuler. Dia tentu saja salah satu player teratas di antara 2 miliar pengguna Satisfy. Semua orang memulai permainan, dengan persyaratan yang sama. Namun, sementara beberapa orang masih bergulat dengan orc, Grid menjadi duke kerajaan dan memerintah lebih dari ribuan tentara. Dia benar-benar orang yang hebat. Tatapan Buni-Buni dipenuhi dengan rasa iri, ketika dia melihat Grid. Sekarang aku mengerti, jika dia adalah orang yang baik. Setelah menggunakan Blackening, mata Grid menjadi benar-benar hitam dan dia menjadi pucat. Nada yang berbeda memberinya ilusi menjadi tampan. Dia tampil sangat baik di layar. Namun, itu tidak ada bandingannya dengan versi Grid berambut putih, yang pernah membuat wanita di seluruh dunia merasa senang. Kalau begitu, aku akan pergi sekarang. Buni-Buni mengambil gambar Grid. Dia tidak menyesal. Tentara mundur dari barak dan kembali ke Raiden. Hal terakhir yang dilihatnya sebelum pergi adalah Cakeli, yang bercampur di antara para tahanan pasukan kerajaan. Cakeli bersumpah. Pahlawan kerajaan yang memiliki berbagai keterampilan. Dia sangat bersyukur pangeran diampuni. Aku bersumpah, jika keluarga Lokan akan menghormatimu dan keluargamu selamanya. Awalnya harus seperti ini. Grid adalah pahlawan kerajaan. Namun, Pangeran Ren dan Cakeli melupakan fakta ini, ketika mereka sibuk bersikap defensif. Sehingga, mereka benar-benar merasa bersalah. Aku bersyukur, jika hidup aku selamat, tapi, ini pahit. Sekarang, aku benar-benar keluar dari garis suksesi tahta. Kurang dari 1000 pasukan kerajaan yang tersisa. Dari 7.000 pasukan, dia kehilangan lebih dari 6.000. Selain itu,
dia kehilangan 24 Silver Dragon, 39 Knight, Ferel, dan Andu. Karena perang ini, pasukan yang mendukung keluarga kerajaan dipukul dengan keras. Jadi, dia tidak bisa menghindari tanggung jawab. Dia akan didorong ke garis suksesi dan mungkin disiplin. Darah keluarga kerajaan lebih berharga daripada permata lainnya. Yang mulia bisa menjaga hidupmu. Jadi, itu sudah cukup. Selain itu adalah pencapaian besar yang kamu konfirmasikan dengan kesetiaan Duke Grid kepada keluarga kerajaan. Cakeli meyakinkannya sebanyak mungkin. Pangeran Ren bersyukur, jika dia selalu melayani keluarga kerajaan dengan hati yang besar. Ayo cepat, aku harus tinggal di sisi ayah, ketika itu adalah akhir. Raja Wisbaden memiliki waktu kurang dari 1 minggu untuk hidup. Dosa Pangeran Ren akan lebih berat, jika dia tidak berada di sisi ayahnya. Pangeran Ren dan Cakeli mempercepat langkah mereka dengan pikiran yang tidak sabar, ketika dua pria muncul di depan mereka. Salah satunya adalah Pangeran kedua Eternal, Aslan. Sementara yang lain, tertutup jubah dan tidak dikenal. Aslan, mengapa kamu di sini? Pangeran Ren bingung dengan penampilan kakaknya yang tak terduga. Aku yakin, jika saudaraku akan dikalahkan. Apakah kamu benar-benar berpikir, kamu bisa mengalahkan Duke Grid yang legendaris, hanya dengan pasukan 7.000? Legenda bukanlah seseorang yang bisa dilukai oleh seorang prajurit. Keluarga kerajaan belum memiliki kekuatan untuk menentang Duke Grid. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Maafkan aku kewalahan oleh kecemasanku, memberikan pukulan besar pada keluarga kerajaan. Tidak, kamu tidak perlu meminta maaf kepadaku. Sebaliknya, aku berterima kasih kepada saudaraku ini. Mengapa kamu pikir, aku tidak menghentikanmu, meskipun meramalkan kekalahanmu? Aslan awalnya seorang pangeran yang pendiam. Dia tidak membuka mulutnya dengan mudah. Dan bahkan ketika dia berbicara, dia memikirkannya setidaknya 10 kali. Ren mungkin adalah saudaranya, tapi dia jarang mendengar suara Aslan dalam 30 tahun terakhir. Tapi sekarang, Aslan berbicara tanpa ragu-ragu, dengan ekspresi provokatif. Isinya juga mengganggu. Ekspresi Pangeran Ren berubah. Aslan, jangan katakan padaku, jika kamu. Senyum lebar menyebar di wajah Aslan. Apakah kamu memperhatikan? Aku ingin saudaraku menghancurkan dirinya sendiri. Dalam hal ini, hasil saat ini sedikit disayangkan. Akan ideal, jika kamu kehilangan hidupmu oleh Duke Grid. Pangeran Aslan, itu terlalu banyak. Cakeli adalah seseorang yang bersumpah setia kepada keluarga kerajaan itu sendiri, bukan kepada Pangeran Ren. Dia berdoa untuk kesejahteraan keluarga kerajaan. Dia tidak ingin perselisihan antara pangeran. Aslan mengulurkan tangan kepada Cakeli, yang berusaha menenangkan suasana. Sir Cakeli, ayo, aku akan mengambil nyawa kakakku di sini. Dan aku harap, kamu tidak akan tersapu olehnya. Apa? Cakeli meragukan telinganya. Dia tidak bisa bergerak dengan mudah, ketika Aslan berbicara dengan pria berjubah itu bersamanya. Tolong, Sir Cakeli, jika memungkinkan. Dia adalah harta kerajaan kita. Pria berjubah sunyi mengangguk. Aku mengerti. Mengepak. Pria tak dikenal itu melemparkan jubahnya ke langit, membuat Pangeran Ren memalingkan muka sejenak. Teong. Pria yang melepas jubahnya, tiba-tiba mendekati Pangeran Ren. Kamu. Cakeli buru-buru pindah. Dia melakukan yang terbaik untuk memblokir pedang yang akan menusuk Pangeran Ren. Namun, ilmu pedang pria itu berada pada level yang tidak bisa dilawan Cakeli. Itu menghindari pedang Cakeli, dan bergerak melintasi tubuh Pangeran Ren dalam garis diagonal. Heok. Pangeran Ren batuk darah, ketika pedang menembus bajunya. Darah panas dengan cepat membasahi pasir gurun yang dingin. Pangeran. Dia harus hidup. Cakeli dipenuhi dengan keyakinan itu, dan bergegas ke Pangeran Ren. Entah bagaimana, mereka harus meninggalkan tempat ini, dan melakukan pertolongan pertama. Namun, pria tak dikenal yang dibawa Aslan, menghalangi Cakeli. Siapa kamu? Dia adalah Great Swordsman, salah satu swordsman terkuat di benua itu. Sekarang, ada seorang swordsman yang melampaui dia. Pria tak dikenal itu menjawab Cakeli yang bingung. Aku disebut Knight ke-9. Petik 2 tanda seru petik 2. Cakeli terlambat memeriksa pria itu. Pria itu mengenakan armor merah yang melambangkan Red Knight. Knight nomor tunggal. Knight terkuat dari Kekaisaran Sahara yang mendominasi benua selama ratusan tahun. Dikatakan, jika reputasi mereka dikenal bahkan di benua timur. Tapi, aku adalah Great Swordsman. Jika seorang Knight nomor tunggal adalah Knight terkuat di Kekaisaran, dia adalah swordsman terkuat di benua itu. Itu normal baginya untuk marah. Lalu, mengapa? Knight ke-9 mengangkat bahu pada Cakeli yang bingung. Hanya 100 tahun yang lalu, Great Swordsman bukanlah gelar untuk swordsman terkuat. Swordsman adalah yang terbaik. Tapi dalam 100 tahun terakhir, tidak seorang pun dengan kualifikasi untuk menjadi seorang swordsman yang telah muncul. Great Swordsman muncul setiap 20 tahun sekali. Petik 2. Kamu mungkin menganggap dirimu yang terkuat. Tapi, ada banyak orang berbakat yang lahir dengan kualitas seorang swordsman. Jika kamu melihatnya, swordsman adalah hal biasa. Petik 2. Kamu juga seorang Great Swordsman. Memang, tapi, aku jauh lebih dekat untuk menjadi seorang swordsman daripada dirimu. Uok.
Pedang aneh dengan ujung berbentuk Y. Itu memantul dari pedang Cakeli, dan menusuk jantung Pangeran Ren. Yang mulia. Tubuh Pangeran Ren dalam pelukannya, dengan cepat mendingin. Cakeli putus asa, saat dia merasakan ini. Sementara, Pangeran Aslan merawat para prajurit dengan Knight ke-9. Awalnya, 20 anggota Silver Dragon datang untuk menculik Irene. Mereka ditawan oleh penggila kentang yang mungkin ahli pedang, mage, atau petani, dan mengira mereka akan dibunuh. Namun, penggemar kentang secara tak terduga memberi mereka belas kasihan. Alih-alih mengambil nyawa mereka, dia melepas detektor kekuatan sihir yang mengendalikan tubuh dan pikiran mereka. Pasti ada alasan, kalian ingin melakukan sesuatu yang sangat buruk. Ngomong-ngomong, sekarang kamu bebas. Aku tidak ingin mencemarkan tubuh dan jiwaku, dengan membunuhmu. Mereka anak yatim dan kemudian dipaksa menjadi assassins. Sekarang, dia memberikan kebebasan kepada mereka yang selalu hidup di neraka. Silver Dragon terkesan. Mereka berterima kasih kepada penggemar kentang, yang namanya tidak mereka kenal. Masalahnya adalah, jika mereka sekarang tidak punya tempat untuk pergi. Kami ingin mengikutimu, dengan hati yang tulus. Petik 2. Itu menjengkelkan bagi penggemar kentang, Glenn. Dia tidak membutuhkan bantuan assassin selama ini. Tapi mereka akan membantu orang lain. Kamu hanya merepotkanku. Namun, jika kamu ingin melakukan sesuatu, lindungi Lady Irene. Ya. Silver Dragon segera bergerak. Pada saat ini, Irene berada di kamar Lord. Itu adalah wilayah Kasim, Shadow King. Kamu siapa? Heok. Ada seseorang yang kehadirannya tidak bisa mereka deteksi. Kasim memeriksa Silver Dragon yang muncul. Hoh, itu metode pernafasan Daluka. Kalian sedang mempelajari sesuatu yang cukup menarik. Lord Stein yang akan menjadi masa depan benua itu. Itu adalah hari, ketika dasar dari kelompok Assassins terkuat, Overgeared Shadows ditetapkan.